Baisan dalam Muqaddimah Sirajut Talibin mengatakan ala anni wallahi azza wa jalla fi aktsari muddati jam'i lahu fi hammin wa huznin. Demi Allah, kata Mbak Ihsan Jambas, ketika saya sedang mengarang kitab ini, kebanyakan fi aktsari muddati jam'i lahu ay li hadzal kitab, ketika saya sedang menulis kitab ini, ya fi hammin wa huznin, dalam kondisi sedih. Ihsanu Jampasil Kediri syarahal minhaja fi hammin wa huznin wa huwa qal wa syarhuhu natijatal miqati anwanahu bi tasrihil ibarati wa khudh akhi bi irsyadil ikhwani fi hukmi syurbil kahwa wad dukhani wa syarraha minhajal abidina yuhyil quluba jami'an matina wa ba'dahu manahijal imdadi syarhun munifu irsyadal ibadi. Ihsanu Jampasil Kediri syarrahal. Syekh Ihsan Jampes niku syarrahal. Nah, ini kalau istilah nazam ini dia kena tadmin. Tadmin itu bait pertama maknanya baru dijelaskan, tidak bisa lengkap kecuali dengan membaca bait kedua. Sodr pertama baru bisa lengkap dengan sodr kedua dalam ilmu arud. Ihsanu Jampasi Al-Kediri syarrahal minhaja fi hammin wa huznin wa waqal. Mbak Ihsan Jampasi ini kata saya ketika mensyarahi kitab Minhajul Abidin fi hammin wa huznin, ketika dalam kondisi sedih. Wah waqal, dan itu sedikit. Mau sedih kok malah nulis, Pak. Biasanya wong yang sedih itu kan mancing nggih. Nah, yang mriki biasanya kalau sedih apa? Mancing. Mbak Ihsan itu sedihnya itu ngarang kita, Pak. Masya Allah. Nek model saat ini gini, nek lagi putak biasanya terbudi. Ngopi. Kenapa? Ngopi kafe. Mbak Ihsan lagi sedih, beliau malah ngarang kitab. Karena dalam kitab Muqaddimah Sirajut Talibin, coba panjang lihat. Mbak Ihsan dalam Muqaddimah Sirajut Talibin mengatakan ala anni wallahi azza wa jalla fi aktsari muddati jam'i lahu fi hammin wa huznin. Demi Allah, kata Mbak Ihsan Jambas, ketika saya sedang mengarang kitab ini, kebanyakan fi aktsari muddati jam'i lahu ay li hadzal kitab, ketika saya sedang menulis kitab ini, ya fi hammin wa huznin, dalam kondisi sedih. Saya nggak perlu menceritakan sedihnya ya. Ini ada cerita lah ini Mbah Yanwar yang paham, putra-putranya yang paham. Oke. Saudara-saudara, boleh diceritakan kesedihannya. Mboten usah nggih. Nah, itu ada kesedihannya. Wa syarhuhu natijatul miqati, kemudian beliau mensyarahi kitab Natijatul Miqat anwanahu. Anwanahu itu sama kayak anwanahu itu beliau memberi unwan, memberi judul dengan apa? Bitasrihil ibarati, dengan nama tasrihil ibarat. Wa khudh ahi bi irsyadil ikhwani, wahai saudaraku, jangan lupa lihatlah kitab beliau namanya Irsyadul Ikhwan fi hukmi syurbil qahwah wad dukhani, yang menjelaskan hukum napa ngerokok kalih napa ngopi. Ya Mbak Ihsan menjelaskan, Pak, ngopi ngerokok jadi haram. Mboten terima Mbak Ihsan. Ngaten nggih? Guru saya itu ada di Jakarta, namanya Mu'alim Syafi Hadami. Beliau itu ahli mutalaah, ahli ngarang kitab. Kitab karangannya Taudhihul Adillah 10 jilid. Niku, tapi bahasa Indonesia. Tanya jawab hukum. Beliau cerita pada saya, itu saya sahabat ayah saya, Zul, aku kawit nom aku istiqomah.
Awit jam 10 bengi tekan jam 2 aku biasane nulis. Oh, ngoten. Karo mutolaah. Istri saya udah nggak kuat menemani saya. Teman setia saya hanya 2. Al-Ghahwah wal Udud. Kopi karo rokok. Berarti kalau buat penulis ulama ini Ghahwah wal Udud itu ora haram. Kira-kira paling tidak hukumnya apa? Kok makruh? Kok wajib? Nggih, mustahab no. Apa lah pokoknya. Ya, saudara-saudara aja bilang sunah ya, sunah ku dono hadise, gitu nggih. Ya bagus ngancani nulis. Nah, ini sebaikan. Kalau yang pertama tadi, berikutnya tadi saya katakan itu beliau mengarang kitab Natijatul Miqat nggih, mensyarahi Natijatul Miqat. Wa syarraha minhajal abidina yuhyil quluba jami'an matina. Dan beliau kemudian mensyarahi kitab Minhajul Abidin dengan nama Sirajut Talibin. Syarhan Masya Allah jami'an matina yuhyil quluba jami'an matina. Ya Allah, luar biasa. Sulit saya menggambarkannya. Tak bisa digambarkan kata-kata kitab niki. Tapi tadi seperti yang disampaikan, ya, kita tidak boleh hanya kemudian bangga, iku mbahku jeneng putu-putune. Pertanyaannya Anda melakukan apa? Dulu mbah saya ngarang kitab. Paling tidak kemudian memberikan taklikot. Kula niku dikritik orang Mbah Yai. Sampai niku sedikit-dikit nebut Syekh Nawawi. Sampai niku, oh saya nulis kitab. Saya nulis kitab. Walaupun ya belum bagus-bagus, tapi saya nulis kitab. Karena dulu ayah saya memberi motivasi saya. Umur gangsal welas saya tamat sanawiyah, baca Matan Goyah wa Takrib, baca Fathul Majid, Kifayatul Awam. Kula sorogan kali Abah. Kowe maca takrib kok bangga. Takrib kucing iso maca Zul. Wah, panas mulane. Takrib kok kucing iso maca iki. Tamat aliyah. Umur 18 lewat. Baca Ghayatul Usul, baca Bulughul Maram, baca tafsir Jalalain, Nggih. Lumayanlah tafsir Jalalain daripada tafsir jalan lain. Lebih baik tafsir apa? Jalan lain, kemudian kitab-kitab yang lain. Bapak saya ya biasa saja. Ya apik, kata bapak saya. Ning aku urung bangga. Aku bangga nek kowe iso ngarang kitab. Lagi bangga aku. Wah, kula tertantang niku. Jadi wau niku, nggih, cucu-cucu Mbah Ihsan ini ketika tadi Mbah Anwar membaca syair wa syarrul alamina dawu humuli idza fakhartahum dzakalul jududa, itu buat cucu-cucunya ulama besar itu pecut motivasi. Jangan cuman menyebut mbah saya. Anda melakukan apa? Anda menulis apa? Mbah Anda begitu. Dan saya yakin kalau kita mau bisa, insya Allah. Wa ba'dahu manahijal imdadi syarhun munifun irsyadal ibadi. Berikutnya beliau mensyarahi apa tadi? Irsyadul ibad dengan nama Manahijul Imdad. Hadirin para rawuh semanten mawon atur kawula mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.